Saat ini, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya di kalangan remaja sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimanakah pengaruh pemakaian narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya terhadap tubuh kita? Mengapa kita harus menjauhinya? Itulah sebabnya mengapa kita mempelajari materi tentang zat adiktif, supaya kalian tahu mengapa harus menjauhi narkoba. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Ada istilah lain juga yang sering kita dengar, yaitu NAPSA. Singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau kata narkoba, singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala ini menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Zat adiktif dapat dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika sendiri yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Zat adiktif lainnya yaitu zat yang tidak tergolong narkotika dan psikotropika, tetapi suatu zat atau obat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan pertama sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Sedangkan golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah ekstasi dan pil LSD. Golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital. Golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya adalah diazepam dan nitrazepam. Nitrazepam ini banyak digunakan sebagai obat tidur. Zat adiktif lainnya contohnya adalah nikotin pada rokok, kafein pada kopi, dan alkohol. Alkohol sering juga disebut dengan minuman keras.
Alkohol dapat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan kadar alkoholnya. Golongan A, kadar alkohol 1-5%. Contohnya adalah bir. Golongan B, kadar alkoholnya 5-20%. Contohnya adalah wine. Golongan C, kadar alkoholnya 20-45%. Contohnya adalah whisky dan vodka. Rokok terbuat dari daun tembakau. Tembakau mengandung suatu senyawa psikoaktif atau zat yang dapat mempengaruhi mental, emosi, dan tingkah laku orang yang memakainya, yang sering disebut dengan nikotin. Kadar nikotin dalam tembakau berkisar antara 1% sampai 4%. Jadi, dalam satu batang rokok terdapat sekitar 1,1 mg nikotin. Sebagian besar nikotin terbakar ketika rokok dibakar, tetapi sekitar 0,25 mg nikotin per batang rokok sampai ke paru-paru, sehingga sangat berbahaya. Selain itu, rokok juga memiliki jumlah zat tidak kurang dari 4.000 macam senyawa, di mana zat ini rata-rata berbahaya untuk kesehatan pada manusia. Ini adalah beberapa dampak negatif dari zat kimia yang berasal dari rokok. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Ini adalah gas yang sangat beracun, mudah terikat pada hemoglobin, sehingga mengurangi kemampuan sel darah merah dalam mengikat oksigen. Sehingga jantung akan bekerja lebih keras. Yang kedua adalah PAH, yaitu suatu zat yang menyebabkan kanker. Yang ketiga adalah tar dan resin, yaitu cairan kental berwarna kuning kecoklatan yang dapat mengiritasi sistem pernapasan, sehingga kita menjadi sulit untuk bernapas. Yang keempat adalah nikotin, yaitu zat yang bersifat racun dan dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan. Penggolongan zat adiktif berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama adalah stimulan, yaitu merangsang sistem saraf pusat. Contohnya adalah kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Yang kedua adalah depresan, yaitu zat yang dapat mengakibatkan turunnya kesadaran atau kebalikan dari stimulan. Contohnya adalah alkohol dan obat-obat penenang seperti Valium dan barbiturat. Yang ketiga adalah halusinogen, yaitu zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan dapat menyebabkan timbulnya halusinasi atau khayalan. Contohnya adalah pil LSD dan ganja. Penggunaan zat adiktif bagi tubuh manusia sangatlah berbahaya untuk kesehatan. Yang pertama adalah pengaruh ke fisik. Misalnya mata menjadi merah, muka pucat, dan gigi kuning pada perokok. Yang kedua, pengaruh fisiologi, yaitu meningkatnya atau menurunkan detak jantung, mengganggu sistem saraf atau otak, dan mengganggu sistem pernapasan. Yang ketiga adalah pengaruh psikis atau kejiwaan. Misalnya menjadi pemalas, suka berbohong, malas mandi, menyendiri, dan suka menghayal. Cara menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan preventif atau pencegahan. Kalian bisa melihat di sini begitu banyak cara yang dapat digunakan untuk menghindarkan dari pengaruh narkoba. Sekali mencoba narkoba, kalian akan memasuki kesengsaraan hidup, bahkan kematian lebih awal. Jadi, jagalah dengan baik masa depan dan hidup kalian. Berikutnya adalah tindakan kuratif atau penyembuhan.
Secara medis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah terapi. Ini biasanya diberikan kepada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis atau sakau. Yang kedua adalah detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi, yaitu menjalani detoksifikasi sampai tuntas. Jadi, katakan tidak pada narkoba. Jagalah dengan baik masa depan dan hidup kalian. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya.